Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan kembali ngaji kitab Tanwirul Qulub, dalam hal ini mengkaji pembahasan tauhid. Berkata penyusun kitab Tanwirul Qulub Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi nafa'anallahu bi'ulumihi wa hikamihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamamu lan mustahil ing atase Gusti Allah apa sifat ora krungu, budek. Mustahil atas Allah Azza wa Jalla bersifat tuli, bersifat tidak bisa mendengar. Ini mustahil. Kita ketahui bahwa salah satu cara memahami dengan mudah satu sifat dari sifat 20, dari aqaid 50 sifat 20, kemudian sifat 2 sifat jaiz, sifat wajib 4, sifat mustahil 4 atas Rasul. Memahami aqaid 50 ini, memahami akidah 50 atau secara tradisional Jawa aran atau disebut aqaid 50 ini akan lebih mudah, antara lain dengan cara kita memahami bahwa Allahu Rabbul Alamin, bahwa Allah adalah pencipta alam semesta yang menjadikan segenap makhluk, setiap makhluk, garis besarnya maupun rincian-rinciannya, yang menciptakan itu adalah Allah Azza wa Jalla semata. Karena Allah kita imani dan kita yakini Dia bersifat iradah, maha menghendaki. Dia bersifat mentakdirkan, menjadikan, atau qudrah. Maka tentu saja yang menciptakan suara, umpamanya suara ini bagaimana, suara itu variasi suaranya, bentuk-bentuk suaranya, kekuatan suaranya, itu yang menciptakan ya Gusti Allah semua. Maka tentu saja Allah maha mendengar akan suara itu. Dan yang menciptakan suara itu Allah. Allah nggak mendengar, ini bagaimana? Ya tentu saja mendengar. Bahkan konsep suara yang seperti ini dinamakan merdu. Suara yang seperti begini, serak-serak basah. Suara yang seperti ini disebut suara cempreng. Macam-macam suara. Itu yang menciptakan konsep nama suara, jenis-jenis suara. Itu ya Gusti Allah juga. Ya sudah, pokoknya Allah itu maha mendengar. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin Allah bersifat tuli. Pasti itu tidak mungkin. Kemudian selanjutnya wal ama, lan sifat wuto. Mustahil atas Allah bersifat buta, tidak melihat. Melihat warna, melihat besar kecil, melihat bentuk,
yang menciptakan warna, bentuk, dan tempat di mana, terus di balik itu ada apa, lapisan-lapisan ozon, lapisan-lapisan bumi, ya semuanya itu Allah semata yang menciptakan. Ya tentu saja Allah melihat semua itu. Alam semesta yang begitu menakjubkan bagi umat manusia ini, yang menciptakan hanyalah Allah Azza wa Jalla semata. Ya tentu saja Allah melihat semuanya itu. Terus kemudian ketika Allah ini tentu saja maha melihat, pasti maha melihat, pasti tidak buta. Zikir kita akan Allah yang maha melihat, zikir kita, kesadaran kita, ingat kita kepada Allah yang maha melihat, seharusnya mengendalikan kita untuk selalu berbuat yang pantas. Karena perbuatan kita, baik terlihat oleh orang lain, oleh anak, oleh bukan anak, teman, atau terlihat oleh orang-orang asing yang kita tidak malu bila dilihat, kita seharusnya ingat bahwa Allah mustahil alaihi al-ama, yastahilu alaihi al-ama. Pasti tidak mungkin Allah tidak melihat. Itu pasti. Seharusnya kesadaran kita bahwa Allah maha tidak buta, maha selalu melihat, ini membuat kita terkendali perbuatannya, membuat kita tidak kesulitan mengendalikan diri, menghindari perbuatan-perbuatan yang terlihat tidak pantas. Ini nanti akan muncul yang namanya tenang ketika orang itu berzikir kepada Allah. Hati akan tenang. Jadi kita tenang. Sebaliknya, kita ketika melakukan hal yang pantas atau sangat terpuji, diumpamakan perbuatan yang sangat terpuji dari kita itu nggak terlihat oleh orang lain sekalipun, pas istrinya tidak melihat, pas anaknya tidak melihat, pas murid-muridnya tidak melihat, jadi nggak ada yang langsung menghargainya umpamanya, karena nggak ada yang melihat. Ini kita tetap merasa nyaman karena Allah tidak buta. Allah pasti melihat perbuatan yang sangat terpuji dari kita tersebut. Ini loh. Jadi Mbok Yao, pembelajaran tauhid itu diarahkan kepada secara pragmatis bagaimana pelajaran itu bermanfaat untuk membuat peserta didik yang kemudian menjadi memahami tauhid, menjadi mudah kenal dengan Allah, yang selanjutnya mudah mengingat Allah. Selanjutnya wal bakamu lan mustahil ing atase Gusti Allah apa sifat bisu. Pasti tidak mungkin atas Allah adanya sifat tidak bisa berfirman, tidak bisa berbicara alias bisu. Coba kita perhatikan, kejadian itu per sekian detik, per menit, terus menerus ada di seluruh alam semesta ini.
Misalnya per detik ini ikan-ikan di laut yang baru muncul, yang baru lahir berapa, manusia yang baru lahir berapa. Terus menerus ada. Daun yang baru muntup-muntup berapa. Satu seluruh bumi ini, di seluruh penjuru bumi. Semua kejadian itu kan difirmankan oleh Allah ketika mengirodahkan terjadinya kejadian tersebut, kun fayakun. Lah kejadian ini terus ada. Ya tidak mungkin toh Gusti Allah bisu. Allah pasti berfirman dan sifat Allah itu selalu daimah. Selalu terus-menerus bersifat seperti itu. Berarti Allah terus berfirman. Dari pemahaman kita yang menjadi faham, kemudian kita imani, kemudian kita yakini bahwa Allah tidak mungkin bisu, tidak mungkin tidak mampu berbicara, bahkan Allah selalu berbicara, selalu berfirman, menyebabkan seharusnya kita ini terus-menerus memohon kepada Allah agar difirmankan untuk kita firman-firman kebahagiaan. Allah berfirman kun fayakun untuk bahagia kita. Allah berfirman kun fayakun untuk bahagianya keluarga kita. Allah berfirman kun fayakun untuk kealiman dan kesolehan anak-anak cucu-cucu kita. Itu seharusnya lanjutannya begitu. Ketika kita memahami Allah bersifat kalam dan mustahil bersifat bakam, kita meningkatkan rasa memohon kita kepada Allah. Kesadaran kita untuk terus setiap waktu memohon kepada Allah agar dikun fayakun yang baik-baik lho, ngono lho carane. Agar dikun fayakun yang baik-baik, difirmankan untuk kejadian yang baik-baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk murid-murid kita, untuk teman-teman kita, untuk tetangga-tetangga kita. Kalau begitu caranya. Jadi Allah bersifat mustahil al-bakam. Mustahil bagi Allah bersifat bisu. Maka kita berharap Allah berfirman yang positif untuk kita, untuk kaum muslimin saudara-saudara kita ini. Demikian, semoga banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.